Di sini gue akan menjelaskan materi sosiologi tentang integrasi sosial. Definisi integrasi sosial menurut beberapa tokoh antara lain, menurut Maurice Duverger, integrasi adalah usaha untuk membangun interdependensi atau keterkaitan yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat. Sedangkan menurut Yudhoyono, integrasi merupakan suatu proses peleburan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat menjadi kesatuan terpadu. Untuk mencapai integrasi sosial, kita harus memerlukan hal-hal sebagai berikut. 1. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah suatu pola pikir yang dapat menghargai setiap komponen bangsa tanpa membeda-bedakan. 2. Wawasan yang berlandasan hak asasi manusia. Suatu pola pikir bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan asasi yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga, saling pengertian antar komponen masyarakat. Yang akan terjadi adalah kehidupan yang menyejukkan dan mengarah pada terjadinya suatu asosiasi sosial serta asimilasi. Faktor pendukung integrasi sosial. 1. Sikap sabar, toleran, dan penuh pengertian menghadapi orang asing. Kedua, perkawinan campuran. Yang ketiga, adanya kesamaan dalam unsur kebudayaan. Keempat, kesempatan di bidang ekonomi. Faktor penghambat dari integrasi sosial. 1. Terisolasinya kebudayaan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. Kedua, perasaan superior kelompok tertentu. Ketiga, perbedaan ciri badaniah antar kelompok. 4. Tindakan diskriminatif golongan penguasa. Berikut alur proses menuju integrasi sosial. Yang pertama, akomodasi, lalu menuju kerjasama, lalu menuju koordinasi, dan yang terakhir menuju asimilasi. Di sini gue akan ngebahas tentang akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak yang sedang bertikai. Kerjasama. Kerjasama atau cooperation merupakan perwujudan minat dan perhatian orang untuk bekerja bersama-sama dalam suatu kesepahaman. Koordinasi. Koordinasi dapat dimaknai sebagai upaya mempertinggi kesatuan melalui upaya sinkronisasi dan pembentukan hubungan fungsional. Yang keempat, asimilasi. Asimilasi adalah proses taraf lanjut menuju integrasi sosial. Pada proses asimilasi terjadi peleburan kebudayaan. Dan yang terakhir, amalgamasi. Amalgamasi merupakan proses sosial yang melebur dua kelompok kebudayaan menjadi satu melalui perkawinan campuran. Berikut bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi nasional. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi elit massa. Yang keempat, integrasi nilai. Dan yang kelima, integrasi tingkah laku. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses untuk mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan kesadaran secara nasional. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. 2. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. 3. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Dan yang ini faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. 2. Masyarakat Indonesia yang berheterogen. 3. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merangrang keutuhan. Integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada adanya wewenang kekuasaan nasional pusat yang mempersatukan sejumlah wilayah yang mungkin beranggotakan kelompok-kelompok budaya atau sosial tertentu. Kita membahas integrasi elit massa. Integrasi ini mencakup masalah yang ada pada bidang vertikal, menjembatani celah perbedaan yang meyakini adanya antara kaum elit dan massa dalam rangka pengembangan suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi.
Created using Powtoon.